Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya yang telah dilimpahkan pada kita sekalian, bahwasanya kita ini telah banyak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga bisa bersilaturahim kembali dengan para bapak ibu sekalian yang kami hormati. Dalam season ini kami akan menyampaikan, menyajikan, membacakan fadilah-fadilah Al-Quran yang sangat bermanfaat untuk kita dan diamalkan untuk kita semua. Ada 17 fadilah insya Allah. Fadilah yang pertama adalah sebaik-baik manusia yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis yang diriwayatkan Bukhari. Fadilah yang kedua, pahala membaca Al-Quran. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Fadilah yang ketiga, keutamaan membaca Al-Quran, menghafalnya dan pandai membacanya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia hafal dengannya bersama para malaikat yang suci dan mulia. Sedang perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia senantiasa melakukannya meskipun hal itu sulit baginya, maka baginya 2 pahala. Muttafaqun alaih. Fadilah yang keempat, pahala bagi orang yang anaknya mempelajari Al-Quran. Siapa saja membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya, dan sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan kepada kedua orang tuanya 2 perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh di dunia. Keduanya pun bertanya, bagaimana dipakaikan kepada kami semuanya itu? Dijawab oleh Rasulullah, karena anakmu telah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Hakim. Fadilah yang kelima, Al-Quran memberi syafaat kepada ahlinya di akhirat. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlinya. Hadis riwayat Muslim. Dan sabda beliau, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, puasa dan Al-Quran keduanya akan memberikan syafaat kepada seseorang hamba pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim.
Fadilah yang keenam, pahala bagi orang yang berkumpul untuk membaca dan mengkajinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang mereka membaca kitabnya dan mengkajinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat, dan disanjung oleh Allah di hadapan para makhluk dan di sisinya. Hadis riwayat Abu Daud. Fadilah yang ketujuh, dapat menenteramkan hati. Suatu yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hatinya menjadi tentram. Al-Quran surat 13 ayat 28. Fadilah yang kedelapan, dapat menyembuhkan penyakit. Hendaknya kamu menggunakan kedua obat-obatan, yaitu madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Mas'ud. Fadilah yang kesembilan, pembaca Al-Quran dikurniakan hatinya dengan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipeliharanya dari kegelapan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang maksudnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mendengar suatu ayat daripada kitab Allah Ta'ala Al-Quran, ditulis baginya suatu kebaikan yang berlipat ganda. Siapa yang membaca pula, baginya cahaya di hari kiamat. Fadilah yang ke-10, membaca Al-Quran memperoleh kemuliaan dan diberi rahmat kepada ibu bapaknya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maksudnya siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya, dianugerahkan kedua ibu bapaknya mahkota di hari kiamat. Cahayanya, yaitu mahkota, lebih baik dari cahaya matahari di rumah-rumah di dunia. Kalaulah demikian itu, matahari berada di rumahmu, dipenuhi dengan sinarnya. Maka apa sangkaan kamu terhadap yang beramal dengan ini atau Al-Quran? Hadis yang riwayatkan Abu Daud. Fadilah yang ke-11, pembaca Al-Quran memperoleh kedudukan yang tinggi dalam surga. Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksudnya, dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu sehingga kadar akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Ahmad. Fadilah yang ke-12, membaca suatu huruf Al-Quran akan memperoleh 10 kebaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca suatu huruf kitab Allah, maka ia akan mendapat suatu kebaikan dengan huruf itu, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidaklah mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Fadilah yang ke-13, orang yang membaca Al-Quran secara terang-terangan seperti bersedekah secara terang-terangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah dengan sembunyi. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa'i. Lihat Sahihul Jami' 3105. Fadilah yang ke-14, Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat
untuk memberi syafaat kepada orang yang telah membaca dan mengamalkan isinya. Fadilah yang ke-15, Al-Quran adalah cahaya dengan kegelapan. Al-Quran adalah cahaya di tengah kegelapan. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran sesungguhnya adalah cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari, maka bacalah sesungguh-sungguhnya. Hadis riwayat Baihaqi. Fadilah yang ke-16, Ahlul Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka adalah Ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Fadilah yang ke-17 atau yang terakhir, yang mahir membaca, dia akan bersama malaikat, dan yang terbata-bata mendapat 2 pahala. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mahir membaca Al-Quran kelak mendapat tempat di surganya Allah bersama para utusan yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan masih terbata-bata dan merasa berat dan susah, maka dia mendapat 2 pahala. 2 pahala itu salah satunya merupakan balasan dari membaca Al-Quran itu sendiri. Sedangkan yang kedua adalah atas kesusahan dan keberatan yang dirasakan oleh pembacanya. Demikianlah fadilah-fadilah Al-Quran. Semoga mendapat manfaat kepada kita. Mari kita kerjakan semaksimal mungkin. Dan jangan lupa di-subscribe, like, and share kepada teman-teman kita supaya bermanfaat untuk semuanya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.